Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini guru memberi pemahaman juga pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum banyak diketahui oleh manusia. Melalui video ini juga guru menyampaikan bahwa apapun yang diajarkan guru memang dikhususkan untuk murid dan santrinya. Ini hal yang paling pokok untuk digarisbawahi. Namun bagi manusia siapapun yang menginginkan suatu kebenaran atau tuntunan dan bimbingan sangat dibolehkan atau sangat keharusan bisa memahami dan menjalankan. Dan melalui video ini juga sebagai catatan dan sudah terrespon dengan alam bahwa siapapun manusia yang menjalankan apa yang aku sampaikan melalui video ini mutlak penanggung jawab keilmuan fit dunia wal akhirah di hadapan penguasa siapapun. Aku pembicara ini yang bertanggung jawab mutlak sampai yaumil akhir. Jadi itu udah kepastian. Dan khususnya untuk para murid dan santri, apapun yang diajarkan terutama melalui video YouTube Murid Santri Loka ini bisa disebut pejangan atau juga nasihat, sekaligus ini adalah pengertian, pemahaman, bimbingan, sekaligus tuntunan kehidupan bagi murid dan santri dan lebih khusus bagi bangsa manusia. Artinya apapun yang disampaikan guru melalui video ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang sudah tidak akan pernah bisa dibantah. Ini harus dipahami para murid dan santri. Baiklah para murid dan santri, dari sambutan di video yang lain guru sudah menyampaikan bahwa apa yang ada di video Murid Santri Loka ini terangkai dengan YouTube Janur Kuning, juga di Facebook Mas Janus Wantoro. Karena banyaknya hal yang harus disampaikan, artinya pun juga banyak hal yang harus diurai. Karena kehidupan terutama berbangsa dan bernegara, juga manusia memahami tentang nilai-nilai moral, akhlak, agama, Tuhan, alam. Karena banyaknya simpang siur dan sudah menjadi kurikulum yang timpang tindih, yang tidak ada arahnya. Sehingga guru pun harus banyak membuat pemahaman. Semoga dengan sedikit pemahaman, para pemirsa juga para murid dan santri mudah mencerna, mudah memahami, demi untuk kehidupan dunia yang fana ini, agar dunia menjadi baik, bangsa dan negara juga baik, bagi para pemirsa yang bisa menjalankan juga murid dan santri dalam kebaikan, selalu dalam kemuliaan. Para murid, para santri, video ini terangkai dari judul yang awal diterangkan guru dengan judul videonya Selamatkan Hidupmu. Yang kedua terangkai juga dengan judul video Aku Tercipta Dari Apa. Karena untuk menerangkan kehidupan dan assalamualaikum hidup adalah sesuatu hal yang tidak mudah, sehingga butuh waktu atau uraian yang agak panjang. Baiklah para murid dan santri juga para pemirsa, dari video yang sudah diterangkan, jangan sekali-kali dan jangan lagi berpikir tentang yang disebut hidup atau Tuhan, ya. Sejak dulu seperti ini. Yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami, yang perlu dijalankan, pahami dengan kata kehidupan. Artinya kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara,
kehidupan selaku makhluk, itu yang harus dipahami ya. Biar tidak salah, tidak mendapatkan pengajaran atau bimbingan dari orang-orang di sana. Sehingga sudah tidak ada kata yang disebut dengan mendekatkan diri, sudah tidak ada. Ada lagi yang dikatakan hakul yakin, sudah tidak berlaku bagi kalian para murid dan santri, juga para pemirsa. Dan sudah tidak berlaku lagi bahasa-bahasa yang disebut makrifat sudah tidak berlaku. Dan tidak ada lagi yang disebut lagi dengan bahasa manunggali Gusti karo kawula. Mengapa guru mengajarkan memberi statement seperti ini? Semua itu sudah terjadi dan sejak dulu seperti itu. Karena masyarakat manusia, terutama manusia yang menginginkan tuntunan, gara-gara termotivasi mendapatkan kitab, mendengarkan bahasa yang kesana kemari, sehingga terobsesi, berhalusinasi, berhayal yang bukan-bukan. Itu yang dimaksud guru. Jadi apapun yang sudah ada, sudah jangan dipikirin. Yang dilakukan atau yang digali, pahami kehidupan kita. Ini intinya. Para murid, para santri, betul-betul dicerna ya juga para pemirsa. Karena guru pun juga tahu dan memahami bahwa pola pikir terutama orang-orang yang memahami tentang nilai ketuhanan, yang memahami tentang bertauhid, korban dari kitab-kitab yang beredar, guru menyadari pola pikir bagi penggemar agama, penggemar tauhid, guru bisa menyadari juga. Pola pikirnya sudah mengacak, sudah tidak karu-karuan. Sehingga untuk memahami video ini, betul-betul resapi, betul-betul teliti, betul-betul ditelaah dengan sadar, sabar, dianalisa apa yang disampaikan guru melalui video ini. Para murid, para santri, dari YouTube video yang diberi judul Aku Tercipta Dari Apa, ini mengacu kepada video ini. Kalau para murid dan santri juga pemirsa sadar dan mengerti, juga mengetahui bahwa Anda bangsa manusia, itu sudah tidak terbantahkan bahwa kalian adalah tercipta dari perilaku makhluk yang lain. Statusnya disebut orang tua, jenis kelaminnya disebut laki dan perempuan. Itulah yang menjadikan kalian ada. Ya. Tatkala bila Anda memahami, sudah mengerti bahwa bangsa manusia itu tercipta dari perilaku makhluk atau makhluk lain. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas pribadi kehidupanmu? Nah, ini yang kalian harus cari dan ini yang harus Anda pahami. Bila selama ini 1400 tahun manusia terobsesi atau manusia berhalusinasi karena merasa dirinya dicipta oleh Tuhan, dicipta oleh Allah, sehingga membentuk asumsi hal-hal yang salah kaprah. Sedangkan faktanya bahwa bangsa manusia itu tercipta dari perilaku manusia yang lain. Buktinya meskipun orang tidak dilakukan dengan hukum pernikahan suami istri, itu bisa menghasilkan produk yang disebut manusia yang lain. Ada yang dipaksa, ada hal sesuatu dengan paksaan yang disebut zaman sekarang disebut pemerkosaan. Faktanya bisa menjadikan makhluk. Kalau toh satu contoh, ada manusia tidak saling mengikat kasih dan sayang. Ada makhluk wanita dipaksa dengan makhluk laki-laki. Bahasa hukumnya diperkosa. Faktanya bisa jadi manusia. Apakah terjadinya manusia seperti itu dapat ridho Allah? Ataukah ridho dari Tuhan Sang Maha Kuasa? Ataukah mendapat restu dari Tuhan yang Maha Bijaksana? Itulah buktinya bahwa manusia, bangsa manusia, itu tercipta dari perilaku manusia itu sendiri. Para pemirsa, para murid dan santri,
Pahami betul-betul. Faktanya begitu. Kalau toh manusia berasumsi gara-gara dogma, gara-gara kalimat yang tidak jelas, mungkinkah yang maha kuasa, yang maha pemurah lagi maha bijaksana, memproduksi, mencipta manusia dengan cara diperkosa? Oh no way, tidak. Tidak akan pernah. Sang Azza wa Jalla yang maha pemurah, yang maha pengasih, tidaklah mungkin menciptakan manusia dengan cara-cara seburuk itu. Lantas mengapa kok ada produk, ada manusia seperti itu? Itu menandakan bahwa bangsa manusia adalah tercipta dari perilaku bangsa manusia itu sendiri. Coba dianalisa. Lantas sebagai manusia, terutama bagi guru yang sudah banyak hal mengerti dan mengetahui tentang proses kehidupan bagi bangsa manusia, berkewajibanlah guru menyampaikan sesuatu untuk mengingatkan atau meluruskan sesuatu hal yang belum benar. Para murid, para santri, juga para pemirsa. Kalau toh para pemirsa sudah paham bahwa kalian sadar bahwa Anda tercipta dari perilaku makhluk yang lain. Lantas di mana siapa Tuhanmu? Kalau toh Anda berhayal, katanya Allah yang maha di sana, Allah pun tidak akan pernah mungkin menciptakan produk seperti kalian. Kalau toh memang Tuhan itu mencipta sesuatu, karyanya maha luar biasa. Sedangkan bangsa manusia, perilakumu aja kadang sudah tidak seperti manusia. Coba dianalisa betul-betul ya, para murid, para santri. Ini diajarkan guru untuk mengenal dirimu, memahami dirimu. Kalau toh bangsa manusia faktanya tercipta dari perilaku orang, perilaku makhluk yang lain. Apalagi perilaku orang tua yang membuat atau makhluk itu perilakunya buruk. Lantas yang membuat Anda, yang menjadikan Anda itu seperti itu. Bahwa manusia ini loh tercipta dari perilaku itu. Lantas Tuhanmu siapa? Nah, disitulah banyak hal makhluk itu terjerumus. Semoga pemahaman ini sangat menggugah, sangat membuka cakrawala baru bagi bangsa manusia yang haus akan ketuhanan, yang mengharapkan bertauhid, bertuhan yang benar. Kalau pemahaman ini tidak dipahamkan, permasalahan tentang ketuhanan menjadikan sesuatu yang simpang siur, justru bangsa manusia terpelosok dalam kehidupan yang sangat tersesat. Sehingga kehidupan setelah di dunia, kehidupan pun tidak nyampe kepada apa yang dimaksud Jannatun Naim. Justru dia terputar menjadi inkarnasi, menjadi hewan, menjadi binatang. Ruhnya masuk di dalam batu, begitu sengsaranya bangsa manusia itu. Para murid, para santri, kalau tahu para pemirsa sudah paham, bisa menerima bahwa Anda atau kita tercipta dari perilaku seperti itu. Lantas bagaimana kalian mencari Tuhanmu? Sedangkan kamu sendiri pun tidak tahu siapa Tuhanmu. Orang-orang yang mencipta kita, yang mencipta Anda, waktu mencipta, itu sendiri pun tidak diizini oleh Tuhan kalau diomongkan. Coba dipahami betul-betul. Nah, dengan demikian, semoga video ini sangat membantu untuk membuka pemahaman cakrawala baru tentang kehidupan bangsa manusia. Para murid, para santri, kalau toh sudah sadar seperti ini, maka aku selaku gurumu berkewajiban membimbing, menerangkan, menuntun kepadamu, khususnya para murid dan santri, agar Anda bisa kembali kepada sejarah bangsa manusia. Siapakah yang menyuruh pertama peradaban masa lampau bahwa manusia ini diturunkan ke bumi? Ini yang harus dicari.
siapakah yang menurunkan ya dari alam gaib di ruang waktu yang tidak banyak manusia tahu, dari alam yang gaib sana. Bangsa manusia diturunkan ke alam dunia seperti ini. Nah, disitulah kewajiban sebagai bangsa manusia untuk mencari, menggali, mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar. Karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kehidupanmu, kembali ke asal muasalmu. Para murid, para santri, di sini nanti akan ada pembedaan bagi murid guru, santri guru, dan orang-orang atau manusia yang mengikuti pendidikan, pengarahan, tuntunan dari guru. Kalau toh ini hari sampai besok atau lusa atau bulan tahun-tahun ke depan, bahkan sampai mundur ke 1400 tahun kemarin, bahwa manusia meyakini sesuatu hal itu yang salah. Satu contoh, manusia terdogma karena pemahaman yang belum benar atau tidak mengerti. Bahwa manusia meyakini dicipta Allah. Kalau faktanya tidak, bagaimana? Karena ajaran keyakinan seperti itu sudah 1400 tahun masa lampau. Yang mempunyai, yang menjalankan keyakinan itu pun juga keluarga kita. Ya kemungkinan juga orang-orang tua kita, kemungkinan juga nenek kakek kita. Lantas bagaimana kalau faktanya tidak seperti itu, kalau dijelaskan dengan tepat dan benar? Nah, dengan memahami seperti itu, para murid, para santri ya, ini nanti di dalam kehidupan dunia ini, terutama kalian berbangsa dan bernegara. Khususnya murid dan santri ya, khususnya yang mengikuti bimbingan dan arahan tuntunan dari guru. Itu nanti ada pembeda sedikit ya. Kalau toh manusia siapapun yang mengikuti pola pikir dari kitab atau ajaran yang meyakini dia itu dicipta Allah. Dia mempunyai aturan, disuruh untuk ibadah. Lantas bagi murid dan santri yang mengikut bimbingan, kalian harus memahami betul dan tahu siapa yang menyuruhmu ke dunia dan Anda di dunia disuruh apa oleh yang menyuruh itu. Maka guru melalui video ini menyarankan atau mewajibkan bagi siapapun murid dan santri yang mendapat bimbingan atau pembinaan atau dibimbing oleh guru wali bait, nomor 1 setelah dibaiat, pahamkan betul-betul paham siapa yang menyuruh manusia, termasuk dirimu manusia ke dunia, siapa yang menyuruh Anda ke dunia. Itu harus mendapat jawaban dan pengertian yang mutlak, dan sebagai murid dan santri atau sebagai umat, Anda harus paham mutlak, tahu dengan melihat dan pengertian itu. Bahwa Anda sadar, tahu, mengerti. Yang menyuruh bangsa manusia atau yang menyuruh kita turun ke dunia, itu ada pelakunya. Dari hukum itulah tempatmu untuk berharap, memohon, meminta. Karena dialah yang menyuruh Anda, yang menyuruh kita di dunia. Nah, di situ nanti ada beda. Dari mindset atau iman atau pola pikir atau keyakinan atau ajaran dari orang-orang yang korban dari dalil-dalil dan agama. Dia meyakini disuruh ibadah. Bagi murid dan santriku, kelak pun umatku. Kalian di dunia pada hakikatnya yang sudah mendapat pendidikan dan pengertian, kita, Anda para murid dan santri sudah tahu dan pasti bahwa bangsa manusia dari generasiku, dari murid dan santriku kelak pun akan jadi umatku. Kalian diturunkan ke dunia bukan untuk ibadah. Sesuatu hal yang rahasia inilah yang Anda harus mengerti dan paham.
Tatkala Anda sudah tahu dan mengerti siapa yang menyuruhmu ke dunia, disitulah tempatmu untuk komunikasi, disitulah tempatmu untuk berharap, dan tempatmu di situ untuk mencurahkan sesuatu. Dan disitulah Anda kelak akan dihantar kembali kepada Jannatul Naim, menuju kepada asal muasal yang disebut surga bagi bangsa manusia. Demikianlah para murid dan santri, pahamkan yang belum paham tentang siapa yang menyuruhmu. Kalau sudah paham, berbaktilah kepada dia, jangan ditinggal. Itulah sebaik-baik tuntunan dan itulah sebenar-benarnya pendidikan pemahaman tentang kehidupan fid dunya wal akhirah. Semoga video ini sangat membantu bagi para pemirsa, khususnya para murid dan santri, agar tidak terjebak jadi bangsa manusia dalam kehidupan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.